Baik, video kali ini kita akan melanjutkan studi kasus model Mamdani ya, praktikum kelima. Silakan Anda download file-file yang diperlukan untuk praktikum kelima kita ini. Di praktikum ini kita akan melakukan evaluasi aturan, inferensi, lalu defasifikasi, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil penentuan beasiswa ya. File yang dibutuhkan adalah praktek 5A untuk evaluasi aturan .txt dan praktek 5B untuk melakukan defasifikasi. Nah, silakan load Google Colabs Anda ya, pastikan beasiswa sudah Anda upload lagi ya dengan cara yang seperti biasa. Lalu praktek 4A Anda jalankan semuanya, praktek 4 sebelumnya Anda jalankan. Kemudian 4C juga Anda jalankan. Baik, kita akan mulai untuk praktikum 5A ya, yaitu melakukan evaluasi aturan. Saya siapkan judulnya. Oke, baik. Nah, di dalam studi kasus penentuan beasiswa ini terdapat 12 aturan fasi. Terdapat 12 aturan fasi. Ya, saya tempelkan dulu. Aturan yang pertama, contoh di sini, jika IPK buruk dan gaji kecil, maka nilai kelayakannya rendah. Yang kedua, jika IPK buruk dan gaji sedang, maka nilai kelayakan rendah, dan seterusnya sampai ke 12. Contoh, jika IPK bagus dan gaji sangat besar, maka kelayakannya adalah rendah. Nah, ini sudah kita atur atau sudah ada di dalam aturan fasi yang sudah didefinisikan ya. Nah, maka nanti kita akan mulai melihat untuk mahasiswa yang pertama, mahasiswa A. Nah, contoh kita lihat, kita akan buat bagian baru, evaluasi untuk aturan mahasiswa A. Oke, nah mahasiswa A kita ketahui IPK-nya adalah 3 dan gajinya adalah 10 juta. Ini saya copy dulu. Saya masukkan ke teks. Nah, mahasiswa A IPK 3 dan gaji 10 juta ini akan berada pada nilai atau derajat cukup dengan nilainya 0,5 dan bagus 0,5. Kita lihat di perhitungan sebelumnya, lihat nih ya, 0,5 0,5 ini berada pada cukup dan bagus. Cukup dan bagus. Cukup dan bagusnya nilainya berapa? Nilainya adalah 0,5 dan 0,5. Sedang untuk derajat gajinya berada di besar dan sangat besar. Kita lihat gaji mahasiswa A di sini ya, besar dan sangat besar. Kita lihat
Ya, ini besar dan sangat besar. Nilainya adalah 0,4 dan 0,6. Sehingga jika kita melihat pada 12 aturan yang sudah didefinisikan, maka dia akan mengaplikasikan rule 7, rule 8, rule 11, dan rule 12. Ya. Nah, maka nanti rule-rule inilah yang akan kita proses, kita hitung. Ya. Caranya begini, ya. Kita menggunakan untuk rule 7, karena dia adalah n, maka kita akan mencari nilai minimalnya. Kita menggunakan NumPy Fuzzy Min. Nah, kita akan membandingkan nilai yang ada di IPK cukup dan gaji besar. IPK cukup kita lihat indeksnya 1. Kita lihat IPK MHSA seperti ini ya. Nah, kita akan mengambil yang tengah, indeks ke-1, berarti nilainya 0,5. Kemudian di gaji mahasiswa A, kita ambil indeks yang kedua, berarti nilainya 0,4. Ya. Nah, kita akan mengambil nilai yang paling minimal di antara kedua itu. Begitu juga untuk yang ini, cukup, kemudian yang sangat besar. Ya, karena rule-nya mengatakan IPK cukup dan gaji sangat besar, maka kita akan ambil indeks yang ketiga, yaitu 0,6. Sedang yang ini kita akan ambil indeks yang ke-1, 0,5. Ya, indeks ke-0, ke-1, ke-2, karena memang rule-nya adalah cukup. Sedang untuk yang rule ke-11, IPK-nya bagus dan gajinya besar. Bagus itu ada di indeks kedua, 0,5, dan gaji besar itu ada di indeks kedua, 0,4. Lalu untuk yang rule 12 adalah bagus dan gaji sangat besar, ya, indeks kedua, dan ini indeks ketiga. Nah, nanti kita akan cari setelah kita menemukan nilai minimal dari kedua nilai tersebut, ya, maka nanti kita akan mencari nilai maksimalnya dari masing-masing hasil yang kita peroleh di setiap rule. Nah, kita lihat untuk yang rule 7 nilai kelayakannya rendah, rule 8 nilai kelayakannya juga rendah, rule 11 tinggi, rule 12 rendah. Karena tinggi hanya nilainya 1, hanya ada satu rule saja, maka nanti hasil dari penghitungan rule 11 ini yang nanti akan kita jadikan nilai akhir, ya. Maka kalau Anda lihat di sini, MHS 4 NK tinggi sama dengan NK 11, hasil penghitungan dari yang rule 11. Tetapi untuk yang rendah kita harus mencari nilai maksimalnya dari hasil NK 7, lalu NK 8, dan NK 12. Kita akan menggunakan rumus Fmax. Nah, hasilnya bagaimana? Kita akan cetak, ya. Kita jalankan dan kita cetak. Nah, diperoleh nilai kelayakan mahasiswa A adalah rendahnya 0,5 dan tingginya adalah 0,4. Oke. Kita sudah menemukan untuk nilai kelayakan rendah dan tinggi mahasiswa A. Ya, yang berikutnya kita akan membuat
gambarnya, kita akan plotkan ke gambar dari yang sudah kita siapkan di fungsi keanggotaan ini. Kita akan plotkan di sini. Kita akan menggunakan fungsi matplotlib, ya. Ya, yang pertama adalah kita menyiapkan plot arsir. Kita akan melakukan plot arsir. Nah, untuk melakukan plot arsir ini kita akan menggunakan fungsi fmin. Kita akan menggunakan fungsi fmin. Apa yang dibandingkan, apa yang dicari minimalnya, kita akan membandingkan hasil dari nilai NK rendah mahasiswa A dengan NK rendah yang ada di skrip sebelumnya. Kita cari ya NK rendah sebelumnya. Nah, di sini. Jadi ini adalah nilai kelayakan untuk fungsi keanggotaan NK rendah. Nilainya array. Kita akan bandingkan, kita akan cari setiap array-nya itu, kita akan cari nilai minimalnya dengan hasil mahasiswa A NK rendah ini. Ya, tujuannya adalah kita mencari batas area mana yang akan diarsir. Demikian juga untuk yang tinggi, kita akan cari nilai minimalnya. NK tinggi kita tahu nilainya 0,4, kemudian kita bandingkan, kita cari minimalnya dengan array yang ada di fungsi keanggotaan NK tinggi. Ya. Anda eksekusi, lalu kita akan menentukan nilai titik awal arsirnya dari mana. Kita akan melihat, kita akan menggunakan contoh ya, kita ada 3 variabel NK0. Ini untuk awal dari kurva fungsi keanggotaan, ya, grafik fungsi keanggotaan untuk nilai kelayakan. Kemudian untuk NKR ini maksudnya adalah nilai awal. Untuk yang rendah kita akan ambil dari nilai fungsi keanggotaan di RK rendah, dan ini untuk yang tinggi kita ambil dari NK tinggi. Ini maksudnya apa? Ya, kita rujuk ya. Coba kita lihat NK rendah titik awalnya apa? Kita lihat. Titik awalnya adalah 0. Nah, di sini. Sedang untuk NK tinggi kita akan ambil nilai 50 ini. Jadi proses menggambar, mengarsir dimulai dari titik ini, 50 kalau tinggi. Kita gunakan fungsi zero like. Nah, kenapa kita perlu membuat ini? Ini nanti menjadi satu titik awal di mana arsir yang akan kita gambar pada grafik fungsi keanggotaan nilai kelayakan sesuai dengan hasil penghitungan kelayakan rendah dan tinggi dari mahasiswa A itu. Ya, kita sudah dapat nilai awalnya, titik awalnya. Kita sudah dapat titik-titiknya di sini untuk rendah dan tinggi. Lalu kita akan mulai gambar.
Nah, kita membutuhkan PLT karena kita akan menggambar tiga grafik. Yang pertama adalah untuk melihat hasil atau arsir nilai kelayakan rendah mahasiswa A di grafik yang rendah, kurva yang rendah. Kemudian yang kedua adalah melihat hasil penghitungan nilai kelayakan tinggi mahasiswa A di kurva yang tinggi. Kita bedakan. Lalu yang ketiga kita akan gabungkan keduanya, ya, kita akan gabungkan. Nah, lihat di sini ada perintah fill between. Nah, inilah fill between ini kita membutuhkan ini variabel semestanya. Kemudian ini titik awalnya NKR tadi. Kemudian ini adalah nilainya 0,5 yang tapi sudah kita cari minimalnya di sini. Mahasiswa A NK rendah kita masukkan ke sini. Lalu warnanya blue, garisnya 0,7. Ya. Ini mengisinya, kemudian kalau ini cara menggambarnya sama seperti yang sebelumnya. Ini gambar garisnya, sedang ini adalah gambar arsirnya. Nah, demikian juga untuk tinggi. Tinggi kita membutuhkan semesta di sini XNK, lalu nilai kelayakan tinggi NKT, nilai awalnya kita peroleh dari yang di sini. Mulai titik awal arsiran, kemudian ini nilainya hasil dari proses minimal di sini. Lalu kita gambar garisnya seperti biasa, judulnya, lalu dicetak keterangannya. Nah, sedang yang berikutnya ini kita gabungkan jadi satu. Ya, isinya hampir sama, tetapi yang membedakan di sini adalah nilai titik awalnya dari NK 0. Kalau yang ini adalah dari masing-masing rendah dan tinggi yang sudah kita hitung di sebelumnya. Untuk yang penggabungan nanti kita mulai dari titik yang sama, tapi isinya akan berbeda. Ini untuk yang rendah, ini untuk yang tinggi, ya, cara menyiapkan gambarnya. Kemudian kita mulai gambar perintah ini seperti biasa untuk kita eksekusi. Nah, ini gambar yang pertama. Kita akan mencari nilai 0,5 pada nilai kelayakan rendah, itu arsirannya seperti apa? Ini muncul di sini, ya, AX0 untuk menampilkan arsiran nilai MHS rendah ini pada kurva rendah. Arsirannya di sini. Kemudian yang berikutnya untuk yang nilai kelayakan tinggi yaitu 0,4. Gambarnya seperti ini, arsirannya di area ini. Lalu yang gambar ketiga kita gabung, ya, kita melakukan penggabungan. Nah, lihat ada potongan antara warna biru dan warna hijau. Nah, untuk praktikum yang 5A kita sudah sampai ke melakukan evaluasi aturan. Ini untuk mahasiswa yang A. Yang berikutnya kita akan melakukan penghitungan untuk mahasiswa B, ya. Caranya sama. Anda silahkan coba. Oh, maaf. Nah, mahasiswa B punya IPK 2,9 dan gaji 1 juta. Nah, hasil perhitungan dari sebelumnya tadi kita lihat.
untuk mahasiswa B, IPK-nya ada di cukup dan bagus. Cukupnya adalah 0,52, bagusnya adalah 0,48. Sedang gajinya ada di posisi kecil di sini ya, kecil. Nah, sedangnya adalah 0 tentunya ya. Nah, rule yang sesuai cukup dan bagus, lalu gaji kecil dan sedang adalah rule 5, 6, 9, dan 10 ya. Caranya hampir sama. Kita akan menyiapkan rule-rule-nya itu. IPK mahasiswa B1 cukup, indeks ke 1 ya, 0,52 ini. Lalu gaji kecil, gaji MHS, lihat indeks ke 0. Angka 1.0 ini kan ada di indeks ke 0. Sedang nanti kalau yang sedang kita akan ambil indeks ke 1. Lalu rule yang nomor 6 sama, cukup dan gaji sedang. Rule nomor 9 adalah bagus, indeks ke 2, 012. Lalu ini masih sama, gaji kecil, indeks ke 0. Sedang untuk yang rule ke 10 yaitu indeks kedua, bagus. Lalu gajinya sedang adalah indeks ke 1, nilainya 0. Oke. Nah, karena rendah ini hanya ada 1, maka kita akan mengambil nilai kelayakan rendah itu dari hasil penghitungan rule yang ke-6 ini. Anda lihat di sini perintahnya. Sedang untuk yang tinggi, kita akan mencari nilai maksimalnya dari hasil penghitungan NK6, NK9, dan NK10. Lalu kita lihat hasilnya ya. Nah, nilai kelayakan rendahnya 0, lalu tingginya 0,51 sekian. Nah, kita mulai siapkan plot arsirnya. Sama seperti tadi. Kita akan cari nilai minimalnya hasil dari penghitungan NK rendah ini ya, dengan NK rendah dari fungsi keanggotaan. Demikian juga untuk yang tinggi ya. Lalu kita siapkan arsir titik ya, titik awal arsirnya sama seperti tadi. Lalu kita akan gambar bedanya adalah kalau tadi adalah MHSA, sekarang adalah MHSB ya, masih sama. Ini titik awalnya dari NKR, ini titik awalnya NKT. Lalu grafik yang merupakan gabungan ada di titik awal NK0. Oke, Anda jalankan. Yang rendah nilainya 0, tidak muncul arsirannya. Untuk yang kelayakan tinggi ada di 0, berapa ini? 0,519 ya. Nah, hasilnya seperti ini. 0,59. Lalu keduanya digabung, hasilnya seperti ini. Ya, praktek 5A kita sudah mendapatkan nilai kelayakan untuk mahasiswa A dan mahasiswa B. Nah,
Yang berikutnya kita akan melakukan defasifikasi, yaitu kita akan menggabung nilai-nilai hasil dari penghitungan di mahasiswa A dan mahasiswa B, sehingga kita akan bisa menentukan mahasiswa mana yang layak mendapatkan mahasiswa ya. Kita akan lakukan defasifikasi untuk mahasiswa A terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan metode centroid untuk melakukan defasifikasi ya. Maka kita akan melakukan agregasi terlebih dahulu nilai-nilai yang ada. Kita akan mencari nilai agregasinya. Kita menggunakan nilai maksimal dari hasil NK rendah, kemudian hasil dari NK tinggi ya. Nilai agregasi ini nanti akan kita defasifikasi menggunakan perintah fast-defas ini, menggunakan metode centroid ya. Ini nilai hasil agregasinya di atas, kemudian ini nilai semestanya. Oke, lalu nilai aktivasi ini akan kita hitung menggunakan membership function ya. Kemudian nanti ini fungsinya adalah untuk hasilnya berapa kita cetak ya. NK hasilnya berapa lalu kita cetak. Kemudian kita menggunakan grafik AX0 untuk menggambar hasilnya itu. Kita akan melakukan fill between sama seperti sebelumnya. Kita akan lakukan plotting, dimulai dari mana. Nanti ini akan muncul garis posisi di mana hasil penghitungan defasifikasi itu akan berada ya. Ini arsirnya, kemudian ini untuk menggambar garisnya, hasil menghitung. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah 47,16 sekian. Garisnya ada di sini nih, nilai aktivasinya tadi ya. Ini adalah grafik agregasi dari nilai kelayakan rendah dan nilai kelayakan tinggi, kemudian digabung, diagregasi, diagregat, kemudian menggunakan metode defasifikasi centroid. Kita mencari titik tengahnya dari kumpulan-kumpulan titik dari nilai NK rendah dan NK tinggi, dan dihasilkan nilainya ada di tengah-tengah sini, yaitu 47,164 ya. Jadi ini adalah nilai kelayakan mahasiswa A. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan defasifikasi untuk mahasiswa B. Sama caranya, kita akan melakukan agregasi. Kita menggunakan rumus Fmap dari MHS B NK rendah dan MHS B NK tinggi. Kita hitung defasifikasinya menggunakan centroid dari hasil agregasi itu, kemudian kita simpan di NK. Lalu nilai activation ini nanti akan menerjemahkan nilai Cripps-nya ini ya. Ini kan nilainya Cripps nih sudah ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke nilai yang sifatnya fasi supaya kita bisa gambar nanti di grafiknya. Kemudian di sini ada AX0 masih sama. Ini untuk menggambar grafiknya, garisnya, ini untuk menggambar arsirannya, ini untuk menggambar titik di mana centroid itu akan berada.
Oke, kita jalankan. Nah, titik sintret berada di sini dengan nilai 78,156 sekian. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan. Diperoleh nilai kelayakan mahasiswa B 78, sedang nilai kelayakan mahasiswa A adalah 47. Kita bisa ambil kesimpulan ya, karena nilai kelayakan mahasiswa A adalah 47, sekian dan nilai kelayakan mahasiswa B 78, sekian, maka kesimpulannya adalah mahasiswa B yang berhak mendapatkan beasiswa dengan nilai kelayakan sebesar 78,1562 sekian ya. Bisa kita katakan adalah nilainya 78%. Baik, ini hasil diversifikasi menggunakan metode Mamdani untuk studi kasus penentuan kelayakan beasiswa. Demikian video penjelasan praktikum kelima.